Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Lestari, guru kelas 6 di SD Negeri 2 Kabe-Kabe. Adapun jumlah siswa saya sekarang adalah 32 orang siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga memerlukan cara ajar yang berbeda pula. Pada pembelajaran diferensiasi kali ini, kita harus memperhatikan 3 strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada diferensiasi konten, di mana kita harus memperhatikan kesiapan belajar siswa dalam hal apakah siswa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa saat ini itu sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang akan diajar. Minat siswa juga sangat penting, sehingga siswa dapat terlihat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada diferensiasi proses. Di sini, guru harus memahami apakah siswa itu belajar secara mandiri maupun secara kelompok. Yang ketiga, diferensiasi produk, yang merupakan hasil atau unjuk kerja siswa itu apakah harus ditunjukkan kepada guru. Pagi, luar biasa. Baik, silakan duduk anak-anak. Ada yang tidak masuk temannya hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Sukasi. Oh ya, Sukasi, dia sakit. Dia sakit apa izin? Sakit. Ya, baik, kita doakan semoga temannya cepat sembuh, bisa belajar seperti kalian ya. Sebelum pelajaran dimulai, silakan kita berdoa dulu anak-anak. Silakan pimpin doanya, siapa yang gantian mimpin silakan ke depan. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Bagus anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Nah, kalau sudah, kemarin kita itu sudah membicarakan mengenai bagaimana cara bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Sekarang, setelah kemerdekaan itu direbut, otomatis kita harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah direbut itu. Sebelumnya Ibu akan berikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sebenarnya. Ya, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, Ibu harap kalian itu mampu memahami bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, melalui video bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, kalian mampu membuat kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, mengapa, siapa, dan apa. Ya. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah Ibu ingin kalian itu memahami bagaimana ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Sudah? Baik. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran yang pertama. Kita akan memperhatikan video bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silakan diperhatikan ya. Baik anak-anak, video yang pertama Ibu akan tayangkan mengenai bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di salah satu wilayah Indonesia, di sini sudah ada di Surabaya. Ya silakan diputar videonya. Proklamasi Indonesia secara Silakan resmi sudah perhatikan videonya merdeka. dengan baik. Nanti Ibu akan Masih ada aja loh pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Masa sih Om Batok? Emang mereka masih mau menjajah Indonesia lagi ya? Iya Danang, dan itulah yang mengawali perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Terjadi perlawanan di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya. Surabaya? Gimana tuh Om ceritanya? Begini Danang, pada tanggal
29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Inggris bernama Sir Philip Christison. Tapi kedatangan tentara Inggris ini dibocengi oleh Nika, dan rakyat sangat marah waktu itu. Dibentuk oleh Belanda dan berpusat di Australia. Terus Om, Bagaimana videonya anak-anak? Bagus? Bagus. Menarik tidak? Menarik. Baik, bagus sekali kalau seperti itu. Ibu ingin kalian mendiskusikan sekarang apa makna dari upaya para pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian diskusi. Nah, sekarang ibu bertanya pada kalian, siapa? Nah, siapa yang mampu menjawab ya? Sebenarnya apa makna dari perjuangan pahlawan kita itu untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apa maknanya? Ya, bagus, senior, silakan berdiri. Dengan segala cara, setiap warga negara harus menjaga keutuhan dan kedaulatan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Bagus sekali. Ada makna secara menyeluruh. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai siswa, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya para pahlawan kita ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apa maknanya bagi kita? Siapa yang mampu menjawab? Siapa? Saya, Bu. Ya, baik, Yulia, silakan. Disiplin, Lagi? mematuhi tata tertib di sekolah, Lagi? giat belajar. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Kita sebagai siswa, sebagai pelajar harus meneruskan mengisi kemerdekaan ini dengan rajin belajar. Sudah? Nah, setelah kalian tadi memahami makna dari mempertahankan perjuangan kemerdekaan Indonesia, setelah kalian mendengarkan videonya, Ibu yakin kalian sekarang bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kalimat efektif, dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana. Ya, kalian tuh harus membuat pertanyaan dengan menggunakan kalimat efektif itu, di mana jawabannya itu berdasarkan teks video yang sudah kalian dengar tadi. Silakan dibuat, anak-anak. Sudah selesai? Ya, bagus kalau sudah. Siapa yang mau maju ke depan membacakan hasil? Ya, bagus, Saraswati. Belum, Ibu selesai. Kamu sudah. Ayo, silakan Saraswati. Yang keras ya, supaya didengar sama temannya ya. Apa yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945? Kapan terjadi pertempuran di Jembatan Merah? Di mana pasukan Sekutu mendarat? Siapa yang mendamaikan pihak bertikai? Mengapa pertikaian antara Sekutu dan rakyat Indonesia terjadi? Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian tersebut? Iya, bagus anak-anak. Nah, tadi saya sudah ya, Ibu Nita, sekarang bawahnya satu. Silakan ke depan. Saya, Bu. Oh, bagus Ananta, silakan Ananta. Dengarkan ya. Siapa nama jenderal yang tewas pada pihak Sekutu, di mana terjadinya perbaikan bendera Belanda? Kapan Bung Tomo menyerukan perlawanan terhadap Sekutu? Apa yang menyebabkan ketegangan di pihak Sekutu? Mengapa Sekutu menyerah? Bagaimana cara rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan? Iya, bagus banget. Baik, silakan duduk Ananta. Berarti kalian itu sudah mampu memahami bagaimana caranya membuat kalimat efektif. Ya, kali pemahaman kalian mengenai
syarat pembuatan kalimat efektif berdasarkan video mempertahankan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, selanjutnya kalian dibuatkan bentuk dalam sebuah kelompok. Kita akan mempelajari bagaimana cara penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Ya, silakan kita bentuk kelompok dulu. Silakan bangun anak-anak. Karena kalian sudah dalam bentuk kelompok, sebelum ibu kasih tugas, silakan perhatikan dulu video yang akan ibu putar ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Untuk itu, simaklah video ini dengan baik. Pada video kali ini kita telah memasuki tema 2, yaitu tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ada adaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Jadi adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua itu ada tujuan dari hewan beradaptasi, yaitu untuk menghindari kepunahan. Nah, selain tujuan, jadi adaptasi hewan itu juga berfungsi untuk memperoleh makanan. Nah, setelah kalian memperhatikan video mengenai cara hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau habitatnya, silakan kalian sekarang ya identifikasi bagaimana ciri-ciri hewan yang ada dalam foto ini. Kemudian bagaimana cara dia untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Silakan kalian identifikasi. Di sini Ibu berikan 3 gambar hewan beserta cara penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Ya, silakan kamu identifikasi sendiri. Sudah selesai. Sekarang silakan wakilkan dalam kelompokmu. Siapa yang mau membacakan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup dan penyesuaiannya terhadap lingkungan? Ya, silakan sini yang keras, berdiri ya. Sudah didengar sama temannya. Ciri-ciri hewan cicak, semut, dan kelelawar. 1. Cicak mempunyai telapak dengan sistem perekat. Baik, bagus sekali jawaban dari Cindy ya, kelompoknya Cindy. Sekarang sebagai bahan perbandingan, kelompoknya siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya lagi? Ya, silakan. Kalau yang keras siapa? Kalau penyesuaian dari cicak, cicak akan memutuskan ekornya saat merasa terancam. Penyesuaian dari semut, semut melakukan kerjasama dalam mencari mangsa dan menghindari mangsanya. Iya, bagus juga jawabannya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, Ibu ingin kalian membuat kesimpulan apa saja sebenarnya yang sudah kalian atau kita pelajari selama pelajaran hari ini. Siapa yang mampu membuat kesimpulan apa yang dapat kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Ibu, Ya, silakan ya, bagus. setiap hewan memiliki
memiliki cara penyesuaian diri yang berbeda-beda tergantung. Ya bagus, itu pelajaran kita yang terakhir. Siapa lagi yang bisa membuat kesimpulannya? Ya silakan Idel. Kesimpulan akhir penggunaan kata tanya. Tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dalam kalimat efektif. Bagus, tepuk tangan lagi. Ada lagi satu kesimpulannya yang belum dapat kalian tangkap. Siapa yang mampu menyebutkan kesimpulan yang belum disebutkan? Lagi satu. Baik Teddy, coba silakan Teddy. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan persatuan dan kesatuan. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan. Nah, kalian sudah mampu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yang pertama, kita harus tetap bersatu untuk memperjuangkan, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Yang kedua, penggunaan kata tanya dalam membuat kalimat efektif. Yang ketiga, penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Bagus kalian. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Silakan yang memimpin doanya ke depan. Teman-teman, sebelum pelajaran selesai, tentunya kita berdoa dulu, berdoa mulai.